Nah, selain daripada Nabi SAW, para sahabat, para zuriyat, para aulia, para ulama, semua mereka itu ada kemungkinan salah. Jadi kadang-kala kita menjadikan seorang ulama, kita kadang bisa menjadikan seorang aulia untuk teladan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka bisa salah. Mereka tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah daripada kesalahan. Yang hanya bisa kita jadikan teladan, yang hanya bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini adalah petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj mu'jizah. Man amana bihi sa'ida sa'adat wa man kafara bihi syaqiya syaqawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib Zuriyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita muliakan dan kita cintai para ulama, guru-guru agama, yang kita hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Barangan yang hadir pada malam hari ini, yang kita hormati takmir Masjid Wahdatul Wahidin di Saminduin, para alumni Pondok Pesantren Nurul Wahidin yang kami cintai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diizinkan, diberi taufik hidayah sehingga bisa berkumpul di Masjid Wahdatul Wahidin yang penuh berkah dan rahmat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap pula, bermohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ijtima'in wa haflah la yazidu imanan wa mahabbah mamhuqul barakah warbisun nadamah. Setiap perkumpulan, setiap perayaan yang tidak menambah iman dengan Allah dan Rasul, tidak menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka perkumpulan itu tiada berkah. Perkumpulan itu akan disesali nanti pada hari kiamat.
Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada bulan Rajab berapa abad yang silam telah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa agung, peristiwa yang disebut mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Mi'raj dinaikkan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini wajib kita percaya karena langsung dikabarkan oleh Al-Quran Al-Karim dan hadis yang mutawatir dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang tidak akan bisa diciptakan oleh manusia sampai hari kiamat nanti, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus langit ketujuh, terus naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu pulang pergi kurang lebih 8 jam. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Sebab kalau secara adat dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Pada waktu itu dijalani dengan jalan unta 40 hari. Dan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu perlu waktu bermiliar-miliar tahun untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang pergi cuma makan waktu kurang lebih 8 jam. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Dan kendaraan yang dikendarai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah Al-Buraq. Nah, Buraq ini kendaraan surga, kendaraan yang kecepatannya sangat luar biasa, lebih cepat dari cepatnya perjalanan cahaya. Cahaya itu kita kalau membayangkan kayak kecepatnya. Kalau kita ambil sintar, kita sintar tihang itu kecil sampai dari sintar ke tihang situ. Nah, Buraq lebih cepat lebih cepat dari perjalanan cahaya. Nah, jadi ini Buraq, kendaraan yang dikendarai Nabi menuju Sidratul Muntaha, itu kendaraan yang luar biasa. Luar biasa cepatnya, luar biasa dahsyatnya. Dan terjadi kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang luar biasa. Jadi peristiwanya ini luar biasa, kendaraan yang dipakai kendaraan yang luar biasa, dan terjadi kepada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan
bayangkan namun kita bersepeda motor laju bisa tak kipai kita berpesawat duduk di atas pesawat terbang sama buru kita. Nah, bulan ini luar biasa cepatnya, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kecepatannya dari pesawat. Tapi Nabi kita bisa mengendarai itu. Ini menunjukkan bahwa fisik Nabi kita fisik yang luar biasa, tubuh Nabi kita tubuh yang luar biasa. Memang Nabi kita disebutkan basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Hanya ada satu manusia yang luar biasa, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fisik Nabi Muhammad bukan seperti fisik kita. Tubuh Nabi Muhammad bukan seperti tubuh kita. Bentuk yang mungkin mirip dengan kita, tapi sebenarnya bukan seperti kita. Contohnya, tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mawaqa'a zuhuhu alal ardi qat. Tidak pernah ada hambayang Nabi kita. Nabi kita berjalan di malam hari bulan terang, atau Nabi kita berjalan di siang hari, tidak ada hambayangnya. Namun kita berhambayang benar, makin kemarin makin panjang hambayangnya. Nah, ini tubuh kita. Tubuh kita ada hambayang. Tubuh Nabi kita mawaqa'a zuhuhu alal ardi qat. Tidak ada hambayang yang kelihatan di muka bumi. Apalagi perbedaan Nabi kita dengan tubuh kita, tubuh beliau dengan tubuh kita. Karena idza jalasa ma'a qaumin kanat aqdahu minhum. Rasulullah itu kalau duduk beserta sahabat rumput, pasti bahu sidin yang paling tinggi. Walaupun duduk dengan orang yang lebih tinggi daripada sidin, tapi kalau duduk bersanding dengan Nabi, pasti bahu Nabi lebih tinggi dari bahu yang sebelah kanan kiri. Ada orang saling tinggian, mikir apa? Berjalan lawan Nabi kita, pasti tinggi Nabi kita, pasti tinggi Nabi kita. Tapi kalau berpisah, Nabi kita mu'tarilul khalqa, sedang batang tubuh. Proses berjalan sorangan Nabi kita sedang, kalau terlalu tinggi, kalau terlalu rendah. Tapi kalau berjalan orang yang paling tinggi, pasti tinggi Nabi daripada orang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa fisik Nabi itu bukan fisik seperti kita. Tubuh Nabi bukan tubuh seperti kita. Oleh karena demikian, beliau mampu mengendarai kendaraan yang sangat cepat sampai ke Sidratul Muntaha itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya hamba Allah yang bisa kita jadikan teladan yang baik dalam kehidupan. Katakan lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Hanya Nabi yang bisa dijadikan teladan yang terbaik dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang dikatakan oleh Nabi, kadang mungkin salah. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, itu kadang pernah salah. Makanya kita hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan ini, karena beliau tidak pernah salah.
Nah, selain daripada Nabi SAW, para sahabat, para zuriyat, para aulia, para ulama, semua mereka itu ada kemungkinan salah. Jadi kadang-kala kita menjadikan seorang ulama, kita kadang bisa menjadikan seorang aulia untuk teladan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka bisa salah. Mereka tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah daripada kesalahan. Yang hanya bisa kita jadikan teladan, yang hanya bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini adalah petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, Allah melarang kita mencintai siapa juga pun sama dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai bini laki sama dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW, binasa kita. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW sama dengan kita mencintai anak kita, binasa kita. Kalau kita mencintai Nabi SAW sama dengan kita mencintai guru kita, binasa kita. Jadi cinta kepada Nabi SAW itu mesti melebihi dari cinta kita kepada siapa juga pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Ya Nabi, tidak beriman kalian sehingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, sehingga aku lebih dia cintai daripada manusia seluruhnya. Nah, ini hanya terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu lebih daripada mencintai siapapun. Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Penghargaan yang kita berikan kepada Rasulullah mesti lebih kepada siapapun penghargaan kita berikan. Memuliakan siapapun mesti lebih di bawah daripada memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kehebatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kata Allah diganding, apalagi dilebihi dalam urusan menghargai, dalam urusan menghormati, dalam urusan mencintai, mesti Nabi kita lebih. Kalau kita samakan dengan yang lain, la yu'min, kita belum beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau selama ini kita biasa lebih menyayangi anak daripada Nabi SAW, lebih menyayangi ibu bapa daripada Nabi SAW, kalau selama itu lebih menghormati guru daripada menghormati Nabi SAW, tobatlah kepada Allah. Mesti tobat, karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan di dalam hati kita bahwa makhluk Allah yang paling dicintai itu adalah baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi seperti inilah
yang diberikan Allah mukjizat Isra dan Mi'raj. Tidak ada kepada nabi-nabi yang lain dan tidak akan diberikan kepada siapapun sampai hari kiamat nanti, seperti yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran iktibar yang diambil dari Isra dan Mi'raj ini. Karena apa-apa yang terjadi dengan Nabi kita pada waktu Isra Mi'raj, baik berangkatnya atau pulangnya, itu semua adalah pelajaran untuk kita. Namun inti daripada Isra Mi'raj itu adalah menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan salat 5 waktu. Itu inti daripada Isra Mi'raj. Jadi kewajiban Islam sembahyang 5 waktu bukan seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban puasa, Jibril disuruh Allah menyampaikan kepada Nabi kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, itu Jibril datang kepada Nabi. Kewajiban zakat, Jibril diperintah datang kepada Nabi mengabarkan. Kewajiban haji, Jibril disuruh Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sembahyang ini langsung Rasulullah diundang oleh Allah untuk menerima perintah sembahyang 5 waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita sembahyang 5 waktu. Sampai-sampai Nabi kita menjadikan sembahyang 5 waktu itu imaduddin, tiang agama. Tiang agama. As-salat imaduddin, ujar Nabi, sembahyang tiang agama. Paman aqamaddin, siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Paman tarakaha, siapa meninggalkan salat sembahyang 5 waktu, maka hadamaddin, dia berarti merubuhkan agamanya sendiri. Nah, sembahyang itu diumpamakan tiang. Kalau tiang rubuh, hubungan pasti rubuh, dinding pasti rubuh, semua rubuh. Kalau tiang rubuh, jangankan rubuh, miring aja, tiang ini miring, semua jadi miring. Nah, demikian sembahyang. Kalau sembahyang kita rubuh, kita tidak punya agama. La dina liman la salata lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sembahyang. Kalau sembahyangnya miring juga agama kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita jadikan peringatan kepada diri kita. Peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita jadikan peringatan kepada diri kita agar menegakkan sembahyang 5 waktu. Jangan sampai miring, apalagi lambat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, as-salat mir'atul amal, sembahyang ini adalah cermin amal, cermin segala amal. Dalam sembahyang ada 2 kalimat syahadat. Dalam sembahyang ada 2 kalimat syahadat. Kita baca dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sembahyang ada puasa. Orang sembahyang bolehkan makan, orang sembahyang bolehkan minum. Nah, dalam sembahyang itu ada puasa. Dalam sembahyang ada haji.
Syarat sembahyang menghadap Baitullah. Baitullah simbol haji. Dalam sembahyang ada zakat. Mana zakatnya sembahyang? Ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera sebelah kananku semuaan, Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera sebelah kiriku semuaan. Sejahtera itu cermin daripada zakat, karena zakat itu membuat orang jadi sejahtera. Dan jadi dalam sembahyang itu ada semua hukum Islam, makanya disebut tiham. Kalau tiham ini tegak, kalau sembahyang ini kita dirikan dengan benar-benar, puasa kita jadi jujur, zakat kita jadi jujur, haji jadi jujur, semua jadi jujur. Kalau sembahyang ini tegak. Tapi kalau sembahyang ini miring, apalagi sembahyangnya apa? Puasanya pun akan miring, zakatnya pun akan miring, hajinya pun akan miring. Jadi segala kebaikan itu bermula dari sembahyang. Nah, oleh karena itu pentingnya sembahyang sampai Allah Ta'ala mengundang Nabi kita untuk menghadap Allah pada kejadian Isra dan Mi'raj itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu ya Tuhan membuat orang jauh daripada kemunkaran. Maulah orang yang sembahyang tapi melakukan zina, ada mau. Kenapa mau? Sembahyangnya berarti kada tegak, miring atau lumpuh. Maulah orang sembahyang melakukan riba, kada mau. Itu Allah mengatakan pada mau, bukan kita. Karena dia Tuhan, inna shalat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu membuat orang jauh daripada munkar. Jadi orang yang mendirikan syarat maulah zina, ada mungkin. Kenapa ini berzina? Maka perlu bayar sambil ada jujur. Kenapa orang sembahyang mau main judi? Karena sembahyangnya ada dekat. Kenapa orang sembahyang mau minum arak? Sembahyangnya berarti kada tegak. Nah, kalau sembahyang ini tegak, sembahyang ini benar, pasti Al-Quran katakan dulu, inna sholat, sembahyang itu membentuk pribadi yang menjauh dari perbuatan kejahat dan perbuatan yang munkar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi dengan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu hendaknya membuahkan suatu hasil dalam diri kita. Dengan peringatan Isra Mi'raj kita ingat bahwa Isra Mi'raj inilah awal kali diwajibkannya sembahyang lima waktu, yang dengan sembahyang itu bila ditegakkan, aku akan menjadi orang yang lurus dalam kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kenapa ada kejadian kemalingan, kenapa ada kejadian perampokan, kenapa ada kejadian korupsi? Pelaku-pelakunya itu orang yang kada tegak sembahyangnya atau lumpuh sembahyangnya. Selama sembahyang ini tegak dalam diri kita, selama sembahyang ini jujur dalam diri kita, maka Allah menjamin jauh daripada perbuatan munkar, jauh daripada perbuatan yang jahat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini kita lebih memperhatikan lagi sembahyang kita. Amin. Kita lebih mengingat lagi bagaimana sembahyang kita selama ini, bagaimana kita menegakkan sembahyang kita selama ini, memikirkan apakah bujur ada sudah sembahyang kita selama ini, memikirkan apakah khusyuk ada sembahyang kita selama ini. Nah, dengan itu kita bisa memperbaiki sembahyang kita agar semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin tegak sembahyang kita. Dengan demikian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benar hamba Allah. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini. Wallahul hadi wa siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.